Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali kita menyaksikan live streaming program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini telah membersamai kita narasumber kita dari Sekretaris Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LC.MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, semoga Anda juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini Anda bisa berkonsultasi seputar permasalahan umum dan kontemporer, atau bisa lebih spesifik berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui pesan WA di nomor 0823 4444 5116, atau bisa melalui kolom komentar live streaming konsultasi syariah di channel Wahda TV. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terlebih dahulu kita dengarkan materi pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang berjudul Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel kebanggaan kita, Wahda TV. Semoga channel ini bisa menjadi sarana kita untuk semakin memperdalam pemahaman kita, wawasan kita kepada agama kita, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah merupakan potongan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga adalah memberikan hak-hak keluarga dengan sempurna. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seseorang itu adalah merupakan ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang adalah merupakan ra'in yang memberikan pengawasan, yang menyantuni keluarga-keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya di dalam rumah tangganya pada hari kiamat. Maka yang paling utama adalah bagaimana seorang kepala rumah tangga ini memberikan pemahaman agama yang benar kepada anggota keluarganya, kepada istri dan juga anak-anaknya. Sebagaimana dalam ayat tadi, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah bimbinglah mereka, binalah mereka sehingga mereka bisa terjaga dari ancaman api neraka pada hari kiamat. Dan tentu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Demikian juga perbuatan-perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintahnya. Dan perintah yang terpenting dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, di mana dia adalah merupakan rukun, merupakan tiang
daripada agama kita adalah sholat. Sholat adalah merupakan sifat yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat orang beriman, bahwasanya mereka alladzina hum fi sholatihim khashi'un, di mana mereka adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat dengan penuh khusyuk. Dan ditutup dengan juga sholat, ya, bahwasanya mereka ala salawatihim yuhafizun, mereka senantiasa menjaga sholat-sholat mereka, sholat-sholat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian seorang kepala rumah tangga pertama menjaga dirinya. Dia berkewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktunya ini dengan baik. Kemudian juga memerintahkan istrinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian mengajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk mengajarkan anak-anak mereka sholat. Allimu auladakum wahum abna'u sab'in. Ajarkan anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat sementara mereka masih berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Dan kalau sudah berumur 10 tahun dan masih juga enggan dan bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat, maka pukullah mereka. Pukulan tentunya yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan atau mencederai sang anak. Nah, di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan masalah sholat ini. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masyarakat kita, terkadang atau bahkan sering perkara sholat ini dianggap sebagai perkara yang biasa-biasa saja, merupakan perintah yang tidak begitu penting. Hal ini bisa kita lihat dari sikap-sikap kebanyakan dari masyarakat Islam atau masyarakat kita. Sebagai contoh, di waktu pagi hari, ya, taruhlah misalnya jam 5 subuh, di mana waktu sholat subuh telah masuk. Nah, seorang kepala rumah tangga kalau dia adalah orang yang menjaga sholatnya, dia bangun untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian juga membangunkan anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya bahwasanya waktu subuh telah masuk, ya mungkin masuk ke kamar anak-anaknya, mengetuk pintunya, wahai fulan, ya bangunlah, siap-siaplah untuk melaksanakan sholat subuh. Mungkin hal itu dilakukan dengan sedikit perhatian, ya hanya sekedar mengetuk pintu, hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar mengatakan bahwasanya waktu sholat subuh telah masuk. Setelah itu ditinggalkan, entah apakah sang anak bangun atau tidak bangun, mungkin sudah tidak lagi dihiraukan, ya. Atau kalau kondisinya baik, setelah melaksanakan sholat subuhnya di masjid misalnya, kembali kemudian mengecek anak-anaknya kalau masih ada yang tertidur. Bandingkan hal ini dan sikap ketika di jam 7 pagi. Jam 7 pagi adalah waktu sekolah anak-anak. Bagaimana kita melihat orang tua yang begitu antusias, ya, memerintahkan anaknya untuk segera bersiap-siap, ya, mulai dari jam 6:30 sudah dibangunkan. Kalau masih balas-balas bangun, ditarik, ya, bahkan mungkin sebagian orang sampai mencambuk, memukul anaknya agar supaya bangun bersiap-siap melaksanakan, bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan kalau sudah jam 7 sudah ya kasat kusuk, sudah seakan-akan terjadi hal yang sangat genting, ya, mengatakan sudah terlambat, ayo cepat, ya, ini sudah jam berapa ini, nanti telat sampai ke sekolah, nanti ini nanti itu, ya, nanti tidak dimasukkan ke kelas, nanti dihukum dan seterusnya. Begitu khawatirnya ketika sang anak telat, terlambat, dan tidak segera bergegas dan diikuti, ya, dikontrol terus, diikuti terus, sudah bangun belum, ya, bangunnya sudah mandi belum, sudah sarapan belum, pakaian, persiapan perlengkapan sekolahnya, sampai, ya, jangan sampai terlambat 1 menit, ya, berangkat ke sekolah, khawatir kalau, ya, ada kemacetan lah, ada ini dan itu yang bisa menyebabkan dia telat masuk sekolah, yang akhirnya mungkin dia dihukum atau mungkin tidak dimasukkan dalam kelas atau dicatat sebagai poin
negatifnya. Nah, di sini kita bisa menilai. Di sini kita bisa menilai bagaimana sebenarnya pandangan orang tua terhadap ibadah sholat ini dengan perkara duniawinya sekolahnya sang anak tersebut. Nah, kalau kita lihat jauh begitu mencolok jauh perbedaannya. Kalau sholat subuh ya hanya sekedar diingatkan saja sholat subuh, itu pun kalau diingatkan. Terkadang juga tidak diingatkan karena sayang sang anak masih enak tidurnya, takutnya nanti tidurnya belum cukup lalu harus pergi beraktivitas sekolah dari pagi sampai sore ya. Khawatir istirahatnya tidak cukup sehingga dibiarkan ya. Biarkanlah nanti jam 6 setengah 7 bangun sekalian sholat ya, padahal waktu sholatnya waktu sholat subuh sudah lewat dan sudah tidak dianggap lagi sebagai sholat yang sah kalau sudah keluar waktunya. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang menunda-nunda sholat sehingga keluar dari waktunya. Nah, sangat santai dan biasa-biasa saja ketika sang anak tidak bersegera, ya, tidak bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat, bangun, berwudu, ya, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalnya, atau berjamaah di rumah bagi wanita, sholat pada waktunya. Tetapi ketika berkaitan dengan perkara duniawi sekolahnya yang mungkin juga bukan jaminan untuk masa depannya, ya, jaminan untuk keberhasilan masa depannya di dunia ini, begitu perhatian dan begitu mungkin ketika membangunkan, ketika memerintah, membentak, marah, memukul dan seterusnya. Nah, sehingga ini di sini bisa kita menilai bagaimana sebenarnya pandangannya antara kemaslahatan akhirat sang anak ini dan kemaslahatan dunianya. Nah, maka ku anfusakum wa ahlikum nar, harusnya kita betul-betul bisa bagaimana menjaga sang anak ini, keluarga kita ini betul-betul bisa selamat dari perkara-perkara yang bisa menyeret mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka waliyadzubillah. Ya, bahkan harusnya lebih tegas, lebih sangat perhatian dan khawatir kalau misalnya bangunnya terlambat untuk melaksanakan sholat subuh, khawatir kalau misalnya sholatnya tidak dilaksanakan dengan baik, ya. Sebagaimana misalnya orang tua ketika sang anak bangun pagi untuk sekolah, dicek betul ya mandinya sudah benar, ya sudah sikat gigi, ya sarapannya sudah baik, begitu juga wudunya apakah sudah benar, ya tata cara sholatnya apakah sudah benar, apalagi sampai kepada khusyuknya ya, dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini sebagai satu contoh bagaimana kita menempatkan ya urusan akhirat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, betul-betul kita menjaga keluarga kita ini dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, yang menyebabkan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sangat pokok sebagaimana sholat dan ibadah puasa dan yang lainnya yang merupakan perkara-perkara pokok. Hendaknya perhatian kita, ihtimam kita terhadap hal tersebut jauh lebih besar daripada perkara-perkara dunia yang masalah rezeki dan segalanya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga dan membina keluarga kita ini sehingga betul-betul menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang soleh, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan mereka dan keberhasilan masa depan mereka. Wallahu taala alam. Insyaallah materi yang sangat bermanfaat, Ustaz. Dan pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, marilah kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan kontemporer dan umum, ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WA di nomor 0823 4444 5116, atau bisa juga melalui komentar di live streaming channel Wadah TV. Baik, terkait dengan materi pada malam hari ini, Ustaz, tadi sempat disinggung tentang bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan agama yang layak untuk anak-anaknya. Namun ya ada sebagian orang tua yang kita dapatkan, ya, dia juga tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sehingga anaknya itu tumbuh dan berkembang jauh dari agama. Nah, di antara pertanyaan yang sering muncul mungkin, Ustaz, ketika anak tersebut ya melakukan dosa dan kemaksiatan karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepadanya, apakah dosa sang anak ini juga ditanggung oleh orang tuanya, Ustaz, atau tidak? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini secara umum bahwasanya seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain yang melakukan perbuatan dosa sementara dia sendiri tidak melakukannya. Namun yang akan menanggung dosa itu juga adalah orang yang mengajak, memerintahkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Misalnya dia memerintahkan si A untuk meninggalkan sholat, dia memerintahkan si B untuk misalnya melakukan misalnya perjudian, meminum minuman khamar, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang memerintahkan juga ini akan mendapatkan dosanya. Namun kalau orang tua misalnya tidak memberikan pendidikan yang sepantasnya, yang seharusnya kepada anaknya, khususnya berkaitan dengan perkara agama ini, sehingga sang anak tumbuh berkembang tidak mengenal syariat Islam, apalagi perkara-perkara yang wajib, sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka di sini sang ayah tidak menanggung dosa sang anak tadi ketika meninggalkan sholat, ketika melakukan perbuatan haram, selama sang ayah tidak mengajarkan perbuatan buruk itu kepada anak-anaknya. Namun di sini sang ayah akan mendapatkan ancaman dan hukuman karena dia tidak memberikan hak anaknya sebagaimana mestinya. Nah, jadi di sini bukan dosa-dosa sang anak semuanya ditanggung oleh orang tua karena tidak mengajarkannya, misalnya bahwasanya hal ini dilarang, hal ini diperintahkan. Namun orang tua di sini dihukum karena lalai dalam membina anaknya, lalai dalam mendidik anaknya, sementara ini adalah merupakan bagian daripada hak orang tua, hak anak terhadap orang tuanya. Masuk dalam hadis yang kita sebutkan tadi bahwasanya seseorang itu adalah merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan tersebut. Akan ditanya apakah hak-hak anak sudah diberikan atau belum. Ya, termasuk di sini adalah pengajaran dan pendidikan agama. Nah, di sini dia akan dihukum. Di sini dia dihukum karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas mengajarkan agama, pendidikan agama kepada anak-anaknya. Wallahu taala alam. Berarti perlu dibedakan Ustaz, ya, antara dosa karena tidak mendidik dengan dosa pribadi sang anak. Betul ya, harus dibedakan. Dosa pribadi sang anak ini orang tua tidak menanggung berdasarkan ayat tadi. Kecuali jika sang ayah ini yang mengajarkan anak tadi melakukan perbuatan dosa atau yang mengajarkan anak untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia juga mendapatkan karena dia termasuk orang yang mengajak kepada keburukan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang mengajak kepada keburukan maka baginya dosa keburukan itu dan juga dosa orang yang mengikuti keburukan itu tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan keburukan yang dia telah ajarkan. Jadi di sini selama dia tidak ajarkan maksiat kepada anaknya, selama dia tidak mengajarkan untuk meninggalkan perintah Allah, maka dia tidak menanggung dosa-dosa itu, tapi dia akan menanggung dosa karena lalai dalam memberikan hak-hak anak tersebut berupa pengajaran dan pendidikan agama. Allah taala. Insyaallah ya. Karena kadang kita juga dengarkan Ustaz, ada ungkapan yang mengatakan ya, kalau perempuan tidak menutup aurat maka dosanya juga akan ditanggung oleh bapaknya Ustaz. Ini kadang kita dengarkan Ustaz ya, berarti keliru ya konsep. Iya. Jadi perlu dirincikan dan dipahami sebagaimana kita sebutkan tadi. Dosa-dosa yang dilakukan sang anak itu orang tua pada dasarnya tidak bertanggung jawab. Hanya saja orang tua ini bertanggung jawab telah mengajarkan atau belum. Nah, di sini kesalahannya dan dosanya. Adapun dosa tersebut dilakukan sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, ini tidak dibebankan kepada orang tua. Wallahu taala. Insyaallah. Masih terkait dengan pembahasan kita Ustaz. Tadi disebutkan kalau misalnya nanti orang tuanya berdosa kalau dia memberikan contoh atau pengajaran yang buruk. Bagaimana kalau ternyata orang tuanya betul memberikan contoh dan pengajaran yang buruk,
dan sang anak melakukan hal tersebut, namun di kemudian hari orang tuanya ini bertaubat, Ustaz. Nah, apakah dosa-dosa sang anak ini yang sudah dia ajarkan tetap mengalir kepada dia atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi kalau misalnya dia sudah mencontohkan yang buruk kepada sang anak, ya, lalu anak tersebut mengikuti, dia tahu bahwa itu adalah keburukan. Dia tahu adalah keburukan. Taruhlah misalnya, mohon maaf ya, misalnya main judi. Dia sadar bahwasanya judi tidak boleh. Ya, perkara ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang sudah maklum minad dini bid darurah, artinya sesuatu yang sudah dipahami oleh mayoritas umat Islam bahwasanya judi tidak boleh. Lalu dia main judi, kemudian sang anak ini diajak misalnya, kemudian sang anak melihat perbuatan tersebut, juga ikut-ikutan bersama dengan orang tuanya, lalu dia tidak melarangnya. Maka ini telah memberikan contoh yang buruk kepada sang anak. Ketika anak itu mengikutinya, dia tidak mengingatkan, maka dia mendapatkan dosa itu. Nah, kalau dia bertobat ya di kemudian hari, maka kewajibannya adalah mengajarkan kembali sang anak bahwa perbuatan yang dulu itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Nah, kalau sang anak menerima ajakan itu, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka sang orang tua sudah lepas tanggung jawab, dan apa yang sebelumnya ini dia sudah bertobat darinya. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya at-taibu min dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosanya itu dihapus dosa-dosanya. Apalagi dia telah menyampaikan kepada sang anak tadi atau siapa saja yang sudah pernah diajarkan keburukan, sudah disampaikan dan mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dulu saya mengajarkan dan mencontohkan hal itu dan itu adalah tidak benar. Nah, ini sudah lepas tanggung jawabannya. Dia sudah lepas tanggung jawab dengan menyampaikan hal tersebut pada mereka, dan ya kalau mereka terus melanjutkan, maka bukan lagi tanggung jawab sang ayah atau orang yang mengajarkannya keburukan tadi. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian masih terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa laki-laki baik itu akan mendapatkan perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya. Tapi pada faktanya, Ustaz, kita dapatkan bahkan sampai keluarga Nabi pun ada yang anak dan keluarganya itu tidak beriman kepadanya, tidak mau mengikuti ajarannya. Ya, sebaliknya juga seperti itu, ada perempuan yang baik mungkin tapi mendapatkan suami yang buruk. Nah, bagaimana kita memahami dengan benar ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur misalnya dengan fakta yang terjadi, Ustaz? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur itu, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang yang buruk itu pantasnya dengan orang-orang yang buruk juga, dan orang-orang yang baik itu pantasnya juga dengan orang-orang yang baik. Nah, di sini dia bentuknya adalah khabar, ya. Bentuknya adalah khabar. Kalau kita kembali ke kaidah-kaidah bahasa Arab, dia adalah merupakan khabar, artinya berita dari mubtada. Nah, sifatnya ini adalah berita namun mengandung perintah. Jadi ada dalam Al-Quran itu, dia susunannya adalah susunan berita, tetapi di dalamnya mengandung perintah. Ya, jadi maksudnya adalah al-khabithatul khabithin, orang-orang yang buruk itu pantasnya dapat orang-orang yang buruk juga, dan orang-orang yang baik sepantasnya mendapatkan juga orang-orang yang baik. Artinya perintah orang-orang baik, carilah orang-orang yang baik juga. Ya. Dan orang-orang buruk nantinya akan juga bersama dan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Jadi di sini adalah perintah bagi orang-orang beriman untuk mencari orang-orang yang baik sebagai pasangannya, baik laki-laki maupun wanita. Adapun kenyataannya setelah itu dia mendapatkan orang yang buruk misalnya, sementara dia adalah orang yang baik, maka ini ya tidak terlepas daripada takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia bisa komitmen menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi hal yang seperti itu. Ya, ketika dia mengalami bahwasanya dia mendapatkan pasangan yang buruk, maka di sini dia diuji bagaimana komitmen dia dalam menjalankan syariat Allah, sikap yang seharusnya menghadapi orang tersebut. Ya, mulai dari bersabar, kemudian mengingatkan, mendakwahi,
yang kemudian pada akhirnya mungkin saja sampai kepada memisahkan atau perceraian kalau itu adalah merupakan ikatan pernikahan. Wallahu taala. Insyaallah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau seseorang itu takut menikah karena mendengar kesulitan mendidik anak? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Takut menikah karena khawatir tidak bisa mendidik anak. Nah, ini biasanya adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Ya, ini adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan, dan memang syaitan selalu membisikkan hal-hal yang buruk kepada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat nikah adalah merupakan syariat yang mulia, dan Rasulullah SAW mengajak kaum umatnya dan memerintahkan mereka, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah dia menikah. Nah, maka ini adalah merupakan bagian daripada talbis iblis, merupakan bisikan-bisikan syaitan yang ingin menjauhkan dia dari yang terbaik dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akibatnya cukup besar, ya. Akibatnya cukup besar. Mungkin saja dia menunda-nunda untuk tidak menikah, lalu berada di kondisi yang begitu banyak ujian, fitnah yang bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan zina. Ya, mulai daripada zina mata, kemudian zina mulut, ya zina tangan, dan bisa jadi sampai kepada puncak daripada perzinahan itu zina kemaluan, waliyadzubillah. Maka ini adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan yang bisa saja menyebabkan dia terjatuh dalam bentuk-bentuk perzinahan tadi ketika dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, kekhawatiran ini harus dihilangkan. Bisa jadi dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yakhawifu awliya'ah. Ya, walaupun ini berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala yang menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga takut kepada syaitan dan takut mendapatkan musibah dan juga cobaan dari bisikan-bisikan syaitan tersebut, tapi juga masuk dalam ayat tersebut apa yang disebutkan tadi, khawatir untuk mendidik tidak dapat mendidik anak sehingga tidak menikah. Nah, ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan dia nantinya terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dia lakukan adalah melawan bisikan-bisikan tersebut, dan kalau misalnya takut tidak bisa mendidik anak, maka belajarlah mendidik, ya. Pelajari melalui bacaan, melalui pelatihan, dan banyak sekarang pelatihan-pelatihan pranikah untuk mempersiapkan diri bisa menghadapi pernikahan tersebut, ya, dengan mempelajari misalnya bagaimana tata cara mendidik anak, bagaimana tata cara mengasuh anak, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan demikian kekhawatiran-kekhawatiran itu akan bisa dihilangkan. Wallahu ta'ala. Insyaallah, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pemirsa kita di WA. Beliau menanyakan tentang peran bapak tiri terhadap pendidikan anak-anak tirinya, Ustaz. Jadi beliau ini seorang wanita muslimah yang putrinya beragama non-muslim, Ustaz. Putrinya non-muslim. Lalu wanita muslimah ini menikah dengan seorang pria muslim. Beliau menanyakan bagaimana tanggung jawab dari suaminya ini terhadap pendidikan anak perempuannya, anak tirinya. Ya, wanita ini melihat suaminya ini kurang perhatian karena alasan sang anak ini sudah berusia 8 tahun namun tidak mendapatkan pendidikan Islam yang baik, sehingga ya perilakunya jauh dari agama. Nah, bagaimana tanggung jawab dari sang bapak dan juga bagaimana interaksinya dengan anak tiri perempuannya, Ustaz? Baik, jadi anak-anak yang berasal dari istri, ya, jadi misalnya dia menikah dengan istri yang misalnya janda yang memiliki anak dari mantan suaminya sebelumnya. Nah, kemudian
bersama dengan lalu menikah dengan seorang laki muslim. Maka seorang laki muslim ini merupakan tanggung jawabnya juga mendidik istrinya dan juga anak tersebut. Ya, jadi ini dinamakan dengan robib atau robibah yang mana dia juga hidup di dalam rumah bersama dengan ayah tirinya tersebut. Maka sang ayah ini memiliki kewajiban untuk mengajarkan juga kepada anak tiri tersebut karena sudah berada di dalam wilayahnya, apalagi dalam rumahnya. Maka di sini dia berkewajiban untuk mengajarkan siapa saja yang berada di rumahnya dan juga keluarganya, termasuk di sini adalah anak tirinya, berkewajiban untuk diajarkan dan diberikan pendidikan agama. Jadi tidak ada alasan bahwasanya ini adalah anak dari orang lain. Ya, namun dia di sini statusnya sudah menjadi robib atau robibah ya, yang tinggal bersamanya dan di bawah asuhannya. Maka dia berkewajiban juga untuk mengajarkan pendidikan agama kepada mereka ini, ya, karena sudah masuk dalam rumahnya dan dalam wilayah kekuasaannya, yang dia sebagaimana dalam ayat hadis tadi akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dia kuasai dalam rumah tangganya. Wallahu ta'ala. Terkait tadi juga penanya menanyakan terkait interaksinya Ustaz, apakah ada batasan-batasan? Kalau dia misalnya wanita, sang anak tadi misalnya wanita yang misalnya sudah balik atau mungkin juga belum balik, maka anak tiri tersebut juga termasuk mahramnya, sudah termasuk wanita yang tidak boleh dia nikahi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi bahwasanya warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati, dan seterusnya, bahwasanya dia adalah termasuk orang-orang yang tidak boleh dia nikahi dan berinteraksi dengan dia sama dengan berinteraksi dengan mahram yang lain. Wallahu taala. Insyaallah, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam ini Ustaz. Pertanyaan 2 pekan yang lalu yang belum sempat terjawab dari pemirsa kita di akun WA. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya membuat konten dakwah di akun sosial media. Namun terkadang kita membuat konten yang sulit untuk viral atau terkenal, sehingga banyak diakses oleh orang. Sehingga penanya ini menanyakan, bolehkah kita membuat sampul dengan gambar wanita-wanita di awal konten itu yang hanya sekitar 1 detik, ya, sekedar sampulnya saja Ustaz. Ya. Namun selanjutnya tetap ceramah, jadi dia istilahnya kayak mungkin menjebak lah agar orang menonton. Yeah. Hal ini biasanya akan lebih mudah terbaca oleh sistem aplikasi tersebut sehingga mudah untuk terkenal Ustaz. Bagaimana? Baik, media sosial sekarang ini adalah merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk dakwah dan menebar dakwah. Oleh karena itu ya kita hendaknya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena dia dari satu sisi ekonomis, di sisi lain penyebarannya sangat luas, jangkauannya sangat luas. Namun sarana dakwah ini tetap juga harus sesuai dengan dhawabit, dengan ketentuan syar'i. Tidak boleh menghalalkan sesuatu untuk sesuatu yang haram untuk mencapai sesuatu tujuan. Ya, jadi sebagaimana kaidah-kaidah fikih yang menyebutkan bahwasanya al wasail la tubarriru al ghayat, ya. Bahwasanya tidak boleh menghalalkan segala sesuatu yang merupakan sarana untuk sampai kepada tujuan. Ya, untuk sampai kepada tujuan. Maka sarana-sarana ini juga harus bersih daripada hal-hal yang dilarang, ya, hal-hal yang diharamkan. Nah, termasuk sebagaimana dicontohkan tadi, misalnya ingin membuat konten, taruhlah misalnya konten dalam bentuk ceramah, dalam bentuk mungkin bacaan-bacaan Al-Quran dan semacamnya, yang kalau dilihat di sampulnya dan judulnya mungkin orang kurang menarik, apalagi misalnya yang menyampaikan ini bukanlah orang yang terkenal, ya. Sehingga ya mungkin orang ketika lihat ya di skip saja, dilewati saja. Nah, lalu
dia ingin agar supaya orang ya dijebak ya ketika melihat sampulnya ada, maaf ya, misalnya wanita cantik ya, atau misalnya yang mengumbar aurat, sehingga orang tertarik ya, terpancing untuk mengklik ya. Ketika dia klik, yang muncul adalah ceramah misalnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena menggunakan sarana yang bertentangan dengan syariat, yang menampakkan wanita aurat. Khawatirnya ini nanti menjadi dosa yang berlanjut ya, dosa yang berlanjut. Ada yang mengatakan dosa jari ya, karena ada terus dan orang menonton terus ya, dan sehingga berjalan terus dosa-dosa tersebut, karena dia merupakan penyebab orang lain jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Dan kita khawatir juga kalau usahanya ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala sangat maha kaya ya, tidak membutuhkan hal-hal tersebut untuk mengajak orang sampai kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah, siapa yang Allah kehendaki maka tempuhlah cara dakwah yang benar, cara dakwah yang tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa jadi juga ketika orang masuk merasa tertipu, langsung saja dilewati. Mungkin sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan kepada orang. Ya, ketika misalnya yang tadi penasaran, dia klik buka, ketika muncul ternyata orang ceramah, apalagi tidak dikenal, sudah dilewati saja. Mending dia menggunakan trik-trik yang selain daripada itu, tetapi tidak ada hal-hal yang bertentangan syariat. Ya, misalnya dengan membuat judul-judul yang menarik, judul yang membuat orang penasaran, ya. Atau misalnya gambar-gambar yang tidak terdapat di dalamnya perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Banyak sampul-sampul yang indah-indah yang bisa dibuat yang menarik orang ketika melihatnya, membuat orang penasaran untuk tahu apa isinya. Ya, jadi tidak mesti dan tidak perlu untuk menggunakan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan, sementara yang halal, yang baik itu sangat banyak, yang mubah itu masih sangat banyak. Wallahu taala alam. Insyaallah. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Barusan ada satu pertanyaan masuk, Ustaz, mungkin bisa dijawab secara singkat. Pertanyaan dari pemirsa kita di WA, dia menanyakan kapan usia yang cocok untuk mengajarkan anak pendidikan seks? Karena takutnya jika anak mempelajari sendiri tanpa arahan dari orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk hal ini ya, banyak pandangan-pandangan dari ahli dalam pendidikan anak ya, kapan seharusnya diajarkan hal tersebut. Nah, intinya adalah ketika sang anak ini sudah mulai paham, sudah mulai mengerti dan mengetahui batasan-batasan aurat, ya, batasan-batasan aurat laki-laki dan wanita, sehingga di sini sudah perlu untuk diajarkan. Kalau kita lihat dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, umur 10 tahun itu ada isyarat, umur 10 tahun ada isyarat mengajarkan mereka tentang hal-hal yang tidak boleh antara laki-laki dan wanita. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan wa farriqu bainahum fil madhaji, pisahkan mereka pada tempat tidurnya. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya perlu dia mengetahui batasan-batasan aurat laki-laki dan wanita, sehingga menjaga dia untuk tidak terjatuh ke dalam hal yang diharamkan, memandang aurat misalnya, menyentuh aurat, ya, apalagi sampai hal yang lebih jauh daripada hal itu. Maka ini adalah isyarat bahwasanya di umur tersebut, ketika dia sudah mulai paham aurat laki-laki dan wanita, di sini perlu untuk diajarkan. Kata-kata seks ini tidak mesti harus selalu hubungan suami istri, tetapi jauh daripada itu, lebih daripada itu. Misalnya mengajarkan sang anak bagian wanita, misalnya anak wanita, di mana bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain, misalnya ini harus diajarkan ya, agar supaya tidak ada pelecehan ya, seksual kepada anak di bawah umur ya, sehingga diajarkan bahwasanya ini adalah bagian-bagian tubuhmu yang tidak boleh dilihat. Ini adalah bagian-bagian tubuhmu yang tidak boleh dipegang oleh laki-laki lain. Ya, dan jangan biarkan siapapun misalnya menyentuhmu bagian-bagian ini. Nah,
misalnya. Demikian juga wanita-wanita yang misalnya sudah mendekati masa-masa menstruasi, sudah perlu untuk diajarkan bahwasanya merupakan tanda-tanda balik, dan ini adalah merupakan menunjukkan sang wanita itu sudah siap untuk misalnya memiliki anak, hamil dan seterusnya. Ini maka ini harus diajarkan. Seperti ini harus diajarkan sehingga sang anak paham betul batasan-batasan seks yang harus dia ketahui, yang harus dia jaga dirinya, sehingga dengan demikian dia bisa terjaga dari hal-hal yang negatif berkaitan dengan seks tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Pemirsa Wadah TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa pertanyaan dan konsultasi yang sempat kita tanyakan dan telah dijawab oleh narasumber kita. Kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada narasumber kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan dengan demikian, maka mungkin kita cukupkan untuk sesi konsultasi syariah pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.